Chen Ping dan anak buahnya berjalan menuju panggung tinggi yang dibangun tidak jauh dari sana. Karena begitu banyak orang, Chen Ping dan teman-temannya kesulitan untuk masuk. Apakah makhluk surgawi ini juga suka ikut bersenang-senang? Setelah Chen Ping masuk, dia berkata tanpa daya. Mereka semua sampai di surga, namun alih-alih berlatih dengan baik, mereka malah berkerumun di jalan untuk menonton keseruannya. Bukankah ini yang dilakukan orang biasa? Orang abadi juga manusia, mereka juga punya 7 emosi dan 6 keinginan. Jangan dengarkan dunia sekuler yang selalu mengatakan bahwa untuk menjadi abadi, Anda harus menyingkirkan 7 emosi dan 6 keinginan. Itu omong kosong belaka. Mereka hanya mencoba menipu manusia biasa. Ada begitu banyak manusia abadi yang telah melahirkan anak. Tidak ada perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Terkadang, mereka bahkan lebih suka pamer dan ikut bersenang-senang daripada manusia biasa. Humazi mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping memikirkannya dan itu masuk akal. Kalau tidak, orang-orang abadi seperti Nan Batian dan Li Chunfeng tidak akan diam-diam melihat seorang gadis dewasa mandi. Terus terang saja, ini semua tentang nafsu. Jika benar-benar tidak ada emosi, apa gunanya hidup? Apa gunanya berlatih? Alasan berlatih adalah untuk membuat diri lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak kepuasan. Jangan dorong, dua-duanya barang mahal zaman sekarang, baru bisa diambil kalau harganya memuaskan. Pada saat ini, seorang pria besar dengan tinggi lebih dari 3 meter di peron berbicara dengan keras. Di sampingnya ada sangkar besi besar, tapi sangkar itu dibungkus kain hitam, jadi tidak terlihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Ada seseorang di dalam sangkar besi itu, dan dia seorang wanita. Chen Ping melihat sangkar besi itu. Rekan Taois Chen, bagaimana Anda tahu? Kain hitam ini jelas memiliki efek menghalangi kesadaran spiritual. Saya dapat mendeteksinya dengan kesadaran spiritual saya. Xiu Rui bertanya dengan sangat bingung. Dengarkan suara itu. Aku mendengar gadis itu menangis di dalam kurungan besi, kata Chen Ping. Melihat ini, Xiu Rui menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, tetapi pemandangannya terlalu bising dan dia tidak dapat mendengar apapun. Itu memang suara wanita menangis. Humazi juga berbicara. Tampaknya Humazi juga mendengarnya. Wajah Xiu Rui penuh dengan rasa malu. Semua orang mendengarnya, tetapi dia tidak. Jelaslah kekuatannya terlalu lemah. Pak Besar, hal mewah apa yang sedang kamu bicarakan hari ini yang membuatmu begitu misterius? Benar sekali, harta karun macam apa itu? Mari kita lihat. Jangan seperti terakhir kali, dia meninggal dalam 2 hari. Kerumunan penonton berteriak. Rupanya lelaki besar ini bukan yang pertama kali mendirikan lapak di sini. Jangan khawatir, kali ini pasti barang berkualitas tinggi. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Kata pria besar itu dengan percaya diri. Sebutkan harga andal, seseorang berteriak. Dari 500 koin abadi. Orang besar itu mengulurkan telapak tangannya dan berkata, 500 koin abadi, apakah kamu gila karena kemiskinan? Apakah kamu bercanda? Saya tidak mau 500 koin abadi. Ini adalah produk yang sangat mahal. Saya menghabiskan waktu sebulan untuk mengumpulkan sumber daya dan hanya menukarnya dengan puluhan koin abadi di paviliun Tianbao. Dan Anda ingin 500. Semua orang tidak puas, bahkan banyak yang berbalik dan pergi. Harga tersebut sudah di luar kemampuan mereka, jadi mereka bahkan tidak mau repot-repot melihat apa itu. Pria besar itu tidak terburu-buru, tetapi sengaja merahasiakannya dan berkata, produk kelas atas ini pasti bernilai 500 koin abadi. Sial, berhenti membuat kami penasaran, ayo datang dan lihat apa itu. Jika kamu terus berpura-pura, kita semua akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Ayo, biarkan dia pamer di sini. Semua orang sangat tidak puas. Bagaimanapun, ketegangan seperti ini sungguh menyebalkan. Jangan pergi, aku akan menunjukkannya padamu. Orang besar itu panik, jadi dia melepas kain hitam itu. Ketika kain hitam diangkat, mereka menemukan 2 gadis terkunci di dalam kandang besi. Kedua gadis itu sangat cantik dengan kulit seputih salju. Kota, gurun, salju, hidupkan kembali kisah klasik masa lalu bersama Roberta. Pada saat ini, kedua gadis itu hanya mengenakan pakaian dalam dan diawasi oleh semua orang di dalam kandang besi. Kedua gadis itu gemetar ketakutan, mata mereka penuh kengerian. Ketika mereka melihat kedua gadis ini, terjadi keributan di tempat kejadian. Sial, indah sekali. Pria besar,
dari mana kau dapatkan gadis manusia secantik itu? Jika aku bisa mendapatkan rumah, alangkah menyenangkannya menjadi seorang gadis budak. Semua orang menatap gadis itu dengan saksama dan mengucapkan kata-kata cabul kepada kedua gadis itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mata Humazi berbinar-binar, jakunnya berguling-guling, dan dia menggigit bibirnya erat-erat. Diperkirakan dia tidak dapat menahan diri dan akan naik ke panggung untuk mengambilnya. Bagaimana? Sudah kubilang ini barang berkualitas tinggi. 500 koin abadi sama sekali tidak mahal. Siapapun yang menginginkannya, Anda dapat mengajukan penawaran. Harga minimumnya adalah 500 koin abadi. Penawar tertinggi menang. Pria besar itu berteriak, 505, 506, 507. Tak lama kemudian orang-orang menawar dengan jumlah yang besar, tetapi kenaikannya tidak begitu besar. Tampaknya orang-orang di sini sangat miskin, menambahkan 10 yuan sekaligus. Kedua gadis itu meringkuk dan menjadi komoditas pada saat ini. Mereka tidak punya hak apapun, apalagi melakukan perlawanan. Sama seperti para pedagang hewan di dunia sekuler. Namun di surga, manusia, binatang, dan iblis semuanya berdiri di garis start yang sama, jadi ada kalanya manusia juga diperlakukan sebagai komoditas. Aku akan memberimu 1000. Pada saat ini, Humazi di samping Chen Ping tiba-tiba berteriak. Suara itu bagaikan sambaran guntur yang tiba-tiba, membuat suasana menjadi sunyi seketika. Yang lain menambahkan 10 yuan sekaligus, dan Anda masih menggertakkan gigi. Namun, tiba-tiba ada yang meneriakkan harga tinggi yakni 1000 koin peril. Semua orang memandang Humazi. Pria besar di atas panggung juga bersemangat dan menatap Humazi. Humazi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di bawah tatapan semua orang. Bagaimanapun, Humazi adalah manusia abadi di surga ke-6. Dia telah melihat berbagai macam pemandangan, dan 1000 koin abadi hanyalah setetes air dalam lautan baginya. Namun Humazi mengabaikan satu hal. Mereka baru saja dibawa ke sini melalui jalan raya. Siapa saja yang memiliki koin abadi? Chen Ping memiliki cukup banyak koin roh dan batu peri, termasuk beberapa senjata ajaib dan peralatan spiritual yang dijarah dari orang lain. Sayang sekali benda-benda ini masih berguna di alam surga, tapi sekarang sudah ada di surga, orang-orang sudah tidak mengenalinya. Batu peri adalah sumber daya terbaik di dunia surgawi, tetapi begitu Anda mencapai surga, hal semacam ini tidak ada gunanya. Guru Hu, apakah Anda punya koin abadi? Chen Ping bertanya dengan suara rendah. Aku, Humazi baru ingat kalau dia tidak punya koin peri sama sekali. Dia bukan lagi manusia abadi di surga ke-6, dan sekarang dia bahkan bukan lagi pengembara abadi. Rekan Taoisku, aku melihat bahwa kamu dipimpin oleh Dao Agung, tapi aku tidak menyangka kamu begitu murah hati. 1000 koin abadi, dan 2 gadis manusia ini milikmu. Orang besar itu berkata kepada Humazi dengan antusias. Humazi tersenyum canggung, lalu bertanya, Dao You, bisakah kamu membeli secara kredit? Pria besar itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, Dao You, apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak punya koin abadi? Bagaimana mungkin tidak ada uang? Aku sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Humazi menolak untuk mengakui bahwa dia tidak memiliki koin peri. Sial, kau hanya bercanda. Orang besar itu murka dan langsung menangkap Humazi. Ketika orang besar ini bergerak, Chen Ping dan yang lainnya langsung terkejut. Jelaslah bahwa orang besar ini telah mencapai tingkat pengembara abadil. Ketika yang lain melihat orang besar itu beraksi, mereka semua bersembunyi. Sial, seorang kultivator biasa berani menyerangku. Humazi juga marah. Dia mendengus dingin lalu menamparkan dengan telapak tangannya. Wah, dengan serangan telapak tangan ini, tubuh Humazi langsung jatuh ke tanah, dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Tuan Hu, Chen Ping bergegas maju dan membantu Humazi berdiri. Mengapa Anda berpura-pura? Anda bukan manusia abadi sekarang. Sial, aku lupa. Humazi tampak tak berdaya. Melihat ini, lelaki besar itu hendak menyerang lagi, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Saudaraku, jangan lakukan itu dulu, itu hanya 1000 koin abadi, tidak ada apa-apanya. Pria besar itu berhenti dan menatap Chen Ping, kamu hanyalah seorang abadi kelas 1, tetapi kamu telah mencapai level ini. Tampaknya kamu sangat berbakat atau ada seseorang di belakangmu yang masuk melalui pintu belakang. Chen Ping terkekeh dan berkata, saya masuk lewat pintu belakang dan ke sini hanya untuk melihat-lihat. Kamu bisa memasuki surga pertama melalui pintu belakang, tapi bagaimana kamu bisa masuk ke kota badak ini?
Seseorang bertanya dengan bingung. Lagi pula, dengan kekuatan Chen Ping, mustahil baginya untuk mendapat izin, jadi bagaimana dia bisa memasuki kota badak? Saya berteman dengan putri dari Rhino City. Kami sering bermain bersama. Dia meminta saya untuk menjadi tamunya. Pada saat ini, Chen Ping hanya bisa terus membual, berharap dia bisa menyelesaikan krisis ini dengan membual. Apakah kamu berteman dengan sang putri? Jadi semua orang menatap Chen Ping dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat pertama alam abadi bisa berteman dengan sang putri? Kalian harus tahu kalau sang putri adalah penduduk asli surga, dan dia dilahirkan dengan tulang peril. Bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan seorang kultivator kelas 1 di alam abadi? Berhentilah membual, bagaimana mungkin sang putri bisa menjadi temanmu? Sulit bagi kita untuk bertemu dengan sang putri. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi temannya? Orang besar itu tidak mempercayainya sama sekali. Dia hanya besar, tidak bodoh. Aku tidak percaya. Lihat apa ini. Chen Ping teringat token kecil yang diberikan Niuli kepadanya, jadi dia mengeluarkannya. Ketika lelaki besar itu melihat token itu, dia terkejut dan berkata, ini memang token dari City Lord's Mansion. Sepertinya kamu tidak berbohong. Meskipun sang putri adalah temanmu, kamu tetap harus membayar koin abadi hari ini. Kami tidak mengatakan tidak akan memberikannya kepadamu, tetapi kami tidak punya cukup uang. Ayo kita pergi ke pavilion Tianbao sekarang untuk menukarkannya dengan koin abadi untukmu. Chen Ping baru saja mendengar seseorang berbicara tentang pavilion Tianbao, jadi dia buru-buru berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pria besar itu melompat langsung turun dari peron. Saudaraku, kamu masih butuh seseorang untuk mengawasimu, jadi kamu tidak perlu mengikuti kami. Kami pasti akan datang setelah kami menukar koin abadi. Chen Ping tidak ingin orang besar itu mengikutinya, jadi mereka bisa berbalik dan melarikan diri. Jangan khawatir, benda ini tertinggal di sini dan tidak seorang pun akan menyentuhnya. Tidak ada seorang pun yang pernah kehilangan apapun di Rhino City. Pria besar itu melambaikan tangannya dan berkata, melihat ini, Chen Ping hanya bisa mengangguk tak berdaya. Tampaknya mereka hanya bisa menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, apa yang akan mereka gunakan untuk menukar koin peri? Saudaraku, tolong tunjukkan jalan untuk kami. Lagi pula, kami baru saja tiba di sini dan kami belum mengenal pavilion Tianbao. Kata Chen Ping. Pria besar itu mengangguk, lalu membawa Chen Ping dan yang lainnya menuju pavilion Tianbao. Tuan Hu, bisakah kau menjatuhkan orang besar ini sehingga kami bertiga bisa melarikan diri? Chen Ping bertanya pada Hu Mazi dengan suara rendah. Aku tidak bisa melakukan itu. Orang ini adalah pengembara abadi. Hu Mazi segera menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tadi sangat sok, dan kamu masih menawarkan 1000 koin abadi. Chen Ping melotot marah ke arah Hu Mazi. Aku hanya bersikap baik kepada wanita. Kedua gadis itu sangat baik. Aku takut mereka akan dirusak oleh orang lain. Hu Mazi berkata dengan agak malu. Lagi pula, dialah yang menyebabkan masalah ini. Ayolah, kedua gadis ini disiksa lebih parah olehmu daripada oleh orang lain. Chen Ping memutar matanya dan berkata, Hu Mazi tidak mengatakan apa-apa karena Chen Ping benar. Rekan Taois Chen, jangan pesimis dulu. Mari kita bicarakan hal itu saat kita sampai di pavilion Tianbao. Saat itu, kita bisa mengumpulkan semua barang yang kita miliki dan mungkin itu akan bernilai 1000 koin abadi. Xiu Rui menghibur Chen Ping dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Itulah satu-satunya cara. Chen Ping mendesah. Tak lama kemudian, ketiga orang itu dibawa ke pavilion Tianbao oleh pria besar itu. Pavilion Tianbao dikelola oleh Istana Tuan Kota, dan operasi swasta tidak diperbolehkan.